Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya di musim kemarau yang basah sekarang ya. Kali ini saya coba memberikan video untuk menunjang proses perkuliahan kita selama 1 semester nanti, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Harapan saya dengan ini saudara-saudara juga akan terpacu ya untuk membuat konten-konten positif karena kita melihat di dunia digital sekarang banyak orang-orang yang membuat konten yang justru eh, berisi provokasi, ya, berita-berita negatif, bahkan fitnah ya. Kalau kita hubungkan dengan mata kuliah pendidikan Pancasila ya, akan justru membuat kita kaya akan bahan diskusi sebetulnya. Cuman eh, saudara-saudara nanti juga melihat terutama mahasiswa hukum ya, bagaimana eh, impact dari tidak positifnya dunia digital oleh mereka-mereka yang ya nanti bisa saudara tinjau secara khusus dari tindak pidana terkait dengan undang-undang informasi transaksi elektronika ya bahkan dengan KUHP ya. Oke, kalau kita bicara pendidikan Pancasila ke depan ya saya ingin ingatkan bahwa mata kuliah ini bukan sekedar kegiatan akademis ya, tapi bagi saya juga satu kegiatan yang selain bersifat intelektual juga ada makna spiritual di dalamnya ya. Jadi bukan hanya memberikan pengetahuan ya, bukan hanya membangun cara berpikir kritis, reflektif, memperhatikan etika akademik, atau mengasah kesadaran dan kebijaksanaan sebagai insan akademik dan warga negara ya, tapi secara spiritual ya memang apa ya, bagi anak-anak muda masih sulit untuk melakukan pencarian makna, untuk lebih dalam melihat siapa kita sebenarnya manusia Indonesia ini ya. Jadi tidak hanya belajar tentang eh, teks nilai-nilai Pancasila, tapi juga merenungkan bagaimana nilai-nilai itu menuntun nurani kita, membentuk integritas pribadi, menyentuh aspek terdalam dari kesadaran kita sebagai makhluk moral dan sosial ya. Disinilah nanti Pancasila berfungsi sebagai panduan etis dan spiritual, bukan sekedar dasar negara ya, tapi juga pedoman hidup. Nah, mengapa gitu kita perlu mempelajari Pancasila saat ini ya? Nah, ini memang topik awal semester kan. Ya, pertanyaan yang esensial hanya adalah ini ya. Jadi yang pertama Pancasila adalah landasan berbangsa dan bernegara. Tentu saja di kelas nanti kita bisa diskusi secara mendalam ya, bahwa ada landasan historis, ada landasan filosofis, ada landasan yuridis, kemudian landasan sosial kultural ya, itu nanti bisa kita diskusikan di kelas. Nah, tapi kalau pertanyaannya kemudian apa tujuan dari pendidikan Pancasila? Saudara ingat ya kalau di dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tujuan bernegara kita yang pertama kan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, kalau tujuan pendidikan Pancasila sekarang ini kita selenggarakan, yang pertama adalah membentuk karakter Indonesia yang kuat ya, maka itu juga dalam rangka
tujuan yang tadi kita bacakan dari dokumen pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Ini tentu saja nanti terkait dengan sila-sila persatuan Indonesia. Ya. Jadi bagaimana saudara nanti menguatkan nilai-nilai patriotisme, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Berikutnya adalah bagaimana melatih kemampuan berpikir kritis dan etis tentu saja. Karena saudara-saudara adalah masa depan ya. Bagaimana negara ini nanti mengalami kemajuan, menjadi negara yang kuat, itu ada di pundak saudara-saudara itu di masa yang akan datang. Sehingga dalam mata kuliah ini kita perlu sama-sama berlatih ya agar saudara-saudara siap ya menantang masa depan. Dan yang saya kira juga tidaklah pentingnya adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa disiapkan menjadi agen perubahan. Nah, dalam kesempatan kali ini yang saya kira nanti juga akan kita dalami di kelas ya, saya ingin mengungkapkan bagaimana dalam era sekarang ya, Pancasila sebagai ideologi terbuka itu kesadaran kritis itu bisa dibangun ya. Jadi saya harus menyampaikan poin-poin yang perlu saudara catat ya di awal perkuliahan ini. Tentu saja nanti dalam satu semester kita akan dalami bersama-sama. Yang pertama, saudara sering lihat bahwa eh, ada kelompok-kelompok yang begitu reaktif ya pada saat misalkan ada tokoh masyarakat yang salah mengucapkan teks dari sila Pancasila ya. Nah, kita nanti bisa diskusikan mengapa kita harus lebih sering menyelami maknanya, bukan sekedar menghafal Pancasila. Kalau saya dengan kakak-kakak saudara itu sering diskusi itu menarik, saya ingat itu misalnya yang mayoritas di Indonesia Muslim kan pasti sering sholat berjamaah kan. Kalau imamnya sholat itu apakah imam sholatnya lupa bacaan sholat itu apakah membatalkan sholatnya? Itu menarik ya. Kalau kita bicara bagaimana menyelami makna ya. Saudara-saudara nanti juga perlu sering ya menghubungkan nilai Pancasila dengan realitas sosial. Maraknya korupsi, ya, pungutan liar. Di saat-saat sekarang itu mungkin bagaimana proses penerimaan siswa baru, apa yang terjadi pada saat seorang siswa yang dari keluarga mampu itu ternyata nggak diterima di sekolah yang diharapkan ya. Itu bisa dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan saudara memang harus saling mendorong ya dengan teman-teman untuk membuat keputusan etis berbasis Pancasila itu harus dilatih ya. Apa misalnya? Nah, nanti bisa kita diskusikan di kelas ya. Kemudian penting juga memberi ruang untuk diskusi, ya. Kontra argumen ya, terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum ya. Skill dalam rangka berargumen itu penting ya. Nah, saudara kalau perhatikan di lomba-lomba debat ya, di lomba-lomba bagaimana uh, orang ditantang untuk berargumen itu sering kali yang dikejar cepatnya ya, tapi uh, saudara tidak boleh lupakan bahwa skill itu menghasilkan kecepatan juga tidak bisa bohong, nanti kualitas itu akan dilihat dari bagaimana dia berlatih. Sehingga argumen-argumennya bukan sekedar cepat dan meluncur karena dia hafal ya, tapi juga bukan hanya di level logik saja, sampai di level kebijaksanaan ya argumen itu nanti. Terus kemudian yang juga sangat penting adalah bagaimana
nilai-nilai Pancasila yang juga akan kita teliti, kita kembangkan, itu nanti selaras dengan perkembangan zaman. Para mahasiswa sekalian, manusia Indonesia yang berkarakter kuat adalah pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga eh, dalam pembicaraan, dalam bersikap, apalagi perbuatan ya, berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Ya. Nah, itu yang kita berikan garis bawah berkarakter kuat ya. Nah, eh, poin-poin yang penting ya bagaimana kalau kita mencoba merefleksi kita ini karakter kuatnya nanti ada indikatornya nggak? Iya. Jadi antara lain berkuat, bermoral, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan ya. Kalau di Indonesia ya tentu saja berbhinneka tunggal ika ya. Hidup dalam keberagaman itu uh, adalah karakter manusia Indonesia. Demokratis ya. Tapi demokratisnya bukan seperti Donald Trump ya. Musyawarah ya kalau di Indonesia, musyawarah mufakat. Saya sering tekankan di kelas itu, demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, itu harus kuat di situ ya. Paham apa itu hikmat kebijaksanaan. Demokrasi yang dipimpin oleh ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kalau mahasiswa Fakultas Hukum nggak kuat di situ bahaya ya. Saudara lihat nanti di masyarakat bagaimana korupsi yang ekstra dari crime itu awalnya dari demokrasi yang tidak dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kemudian karakter yang kuat itu adalah memiliki komitmen, komitmen sosial dan komitmen keadilan. Ya. Kalau saudara baca dokumen pembukaan itu nanti teksnya adalah memajukan kesejahteraan umum. Ya. Saudara-saudara mahasiswa yang saya harapkan tadi yang saya sebut sebagai agen perubahan adalah individu ya, atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam proses transformasi sosial, ya, transformasi budaya, bahkan transformasi politik ya. Itu agent of change itu terlibat. Atau institusional dengan tujuan memperbaiki keadaan yang tidak adil, sesuatu yang stagnan ya, atau yang tidak relevan terhadap perkembangan zaman. Diharapkan menuju ke situ para mahasiswa nanti uh, berlatih dan selalu meningkatkan kompetensi dirinya ya dengan latihan itu untuk kritis terhadap realitas yang ada ya. Tapi kritisnya jangan kayak para uh, provokator ya. Kritisnya adalah berorientasi solusi ya. Bukan hanya apa atau bahkan hanya memfitnah, menjelek-jelekan tentu bukan itu kalau mahasiswa kelas saya tentunya ya harus berintegritas ya, konsisten ya. Bisa menginspirasi. Jadi ya mempengaruhi ya, tapi menginspirasi juga penting ya. Terus kemudian punya visi ya, bisa berpikir jangka panjang. Nah, Pancasila memiliki peran penting dan strategis ya dalam menghadapi kemajuan digital sekarang ini. Nah, saya kemukakan dalam konteks ini Pancasila bukan hanya sekedar warisan para pendiri bangsa ya, melainkan juga way of life yang dinamis tadi sempat saya sebut ideologi terbuka ya, dan panduan etis dalam membimbing kita ya di era digital yang penuh dengan disrupsi ya. Jadi dalam hal ini eh, Pancasila nanti saudara bisa lihat sebagai filter nilai ya. Jadi kalau saya seusia saudara-saudara dulu kan tahun 90, 91 itu kita masih terlindung dengan apa tembok perbatasan, kemana-mana harus apa naik pesawat terbang, ngurus visa. Tapi sekarang itu saudara tinggal halo Google gitu, bisa bicara bahasa Perancis ya, buka X, bisa langsung dialog dengan teman-teman di Jerman, di Arab,
di Afrika ya. Nah, di situ kita akan berinteraksi dengan teman-teman baru yang secara fisik jauh dan budayanya berbeda. Nilai-nilai Pancasila nanti bisa menjadi filter ya pada saat ada clash of culture ya. Tapi anak-anak sekarang saya lihat relatif ini ya relatif bagus ya dalam membangun komunikasi sehingga ya kita kita kembangkan itu nanti diskusi-diskusi tentang Pancasila sehingga eh, cukuplah bekal yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa. Nah, pedoman etika ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya sering mengangkat di kelas ya karena kita mayoritas Muslim, eh, kita punya tradisi kan, misalkan di kalangan Nahdien itu pada saat pemakaman itu ada istilah wal Qur'anu imami ya, ya, itu adalah imam itu dalam dalam konteks ini adalah yang memberikan pedoman ya, ya, yang membimbing kita ya, seperti seorang panglima yang memimpin ya. Jadi dengan itulah maka kita punya Pancasila itu sebagai panglimanya etika. Seperti itu. Dan di era digital nih, ya, Pancasila tentu saja diharapkan menjadi identitas saudara-saudara ya. Pada saat saudara menggunakan platform-platform yang saya sebutkan tadi, berinteraksi dengan saudara-saudara dari berbagai negara ya, dengan teman-teman kita di dunia internasional, mereka akan melihat, oh ternyata kalau orang di Indonesia itu seperti itu ya. Nah, itu kan jadi identitas kita. Oh ternyata orang yang hidup dengan ideologi Pancasila itu seperti itu. Sehingga dalam hal ini Pancasila juga menjadi kekuatan penting ya, yang perlu terus kita bangun. Bahkan saya sebetulnya punya cita-cita untuk mendakwahkan Pancasila di dunia internasional ya. Gitu. Konten saya seperti ini yang ya belum banyak sih, baru puluhan. Nanti mudah-mudahan ada yang berbahasa Inggris ya tentang Pancasila. Saya upayakan untuk tidak lama lagi. Kemudian kebanggaan atas sistem demokrasi kita ini. Banyak yang mengkritik tentang demokrasi di Indonesia, bahkan ada yang mengaitkan dengan indeks demokrasi. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah ya, Rusia itu sudah pecahan dari negara besar Uni Soviet. Uni Soviet demokrasinya runtuh ya. Kemudian Amerika sendiri galau ya, yang terkenal dengan negara liberal di kepemimpinan Trump sekarang ini mereka terlihat seperti dikuasai oleh kelompok-kelompok konservatif. Indonesia dengan penduduk hampir 300 juta jiwa, dengan negara yang sebesar ini, ya, demokrasi kita masih bisa kita banggakan ya. Begitu saudara-saudara saya kira apa yang bisa saya sampaikan. Selamat memasuki perkuliahan semester baru ya. Sampai jumpa di kelas di mata kuliah ini. Mudah-mudahan semangat ya kita membangun kompetensi ya, kita membangun jaringan ya, kita saling menyemangati menuju Indonesia lebih baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.